Halo semuanya, sebelumnya kenali nama aku Aurelia dan di sini aku akan menampilkan video tutorial untuk memenuhi penilaian pada suatu mata kuliah, yaitu praktikum temu balik informasi. Melalui video kali ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung perkuliahan kamu. Nah, di video ini aku bakal jelasin nih mengenai tutorial melakukan temu balik atau penelusuran informasi pada salah satu portal jurnal internasional, yaitu ProQuest. Sebelum melakukan praktik temu balik informasi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih kita harus mengetahui identifikasi kebutuhan informasi? Jadi, kegiatan tersebut berguna untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk melakukan kegiatan tersebut, ada beberapa step di dalamnya. Pastiin kamu nonton video ini sampai selesai ya. Karena pada video kali ini aku akan jelasin mengenai tutorial penelusuran informasi yang dilakukan melalui portal e-jurnal. Penasaran kan sama step by stepnya? Jadi ikutin videonya ya. Step yang pertama yaitu identifikasi rumusan masalah. Identifikasi rumusan masalah dapat ditentukan dari judul penelitian atau topik penelitian yang dimiliki. Kemudian, tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Dalam kasus kali ini, aku memiliki judul penelitian yaitu peran pustakawan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa. Dari judul tersebut, dapat kita ambil dua kata kunci utama, yaitu pustakawan perguruan tinggi dan kebutuhan informasi. Karena kita akan mencari informasi dalam portal internasional, maka kita ubah menjadi bahasa Inggris, yaitu Academic Librarian dan Information Needs. Kata kunci yang digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, bila terbatas penggunaan kata kunci utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul merupakan temuan yang kurang spesifik. Oleh karena itu, kata kunci tersebut harus dikembangkan lagi nih. Bagaimana sih mengembangkan kata kunci tersebut? Step yang kedua yaitu mengembangkan kata kunci. Mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam mengembangkan kata kunci utama ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan thesaurus atau sinonim. Untuk mempermudah proses tersebut, kalian boleh menggunakan thesaurus. Dengan thesaurus, kamu dapat menemukan kata dan frasa lain yang telah diidentifikasi. Hal ini dikarenakan di dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan, yaitu setara atau sinonim. Contohnya meja tenis digunakan untuk pingpong, pingpong menggunakan meja tenis. Yang kedua ada hierarkis, yaitu menjelaskan suatu kata dalam istilah luas dan spesifik. Contohnya perpustakaan umum adalah perpustakaan. Sedangkan untuk kata yang lebih spesifik adalah perpustakaan nasional. Dan yang terakhir adalah asosiatif, yaitu dua kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim atau hierarkis. Contohnya, susu berhubungan dengan 2 makanan lain, yaitu keju dan yogurt. Nah, karena kita sudah punya 2 kata kunci utama, yaitu Academic Librarian dan Information Needs, nah kedua kata tersebut dapat dikembangkan berdasarkan sinonim dan asosiatif loh. Sinonim atau padanan kata dari Academic Librarian adalah College Librarian. Sedangkan Information Needs memiliki sinonim yaitu Seeking Information. Selain sinonim, kamu juga dapat mengembangkan kata kunci berdasarkan asosiatifnya.
atau yang memiliki hubungan dengan kata kunci tersebut. Sebagai contoh, academic librarian merupakan pustakawan yang berada di institusi pendidikan tinggi yang berperan sebagai pelayan informasi. Dalam hal ini, akademik memiliki hubungan dengan edukator yang juga memberikan informasi atau pengetahuan. Sementara kata information needs berdasarkan asosiatifnya berhubungan dengan special collection. Mahasiswa biasanya akan memiliki kebutuhan informasi seperti makalah atau karya ilmiah yang dibuat oleh Civitas Academica. Step yang terakhir adalah menyusun konsep kata kunci. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, sehingga dapat diperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Hasil pengembangan kata kunci yang sudah dilakukan dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi, sehingga dapat menghasilkan sumber informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah ditemukan tadi, untuk mempermudah mengorganisasi kata kunci yang telah dikembangkan, kita dapat membuat tabel query seperti ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 3 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci academic librarian dan information needs. Apabila kamu mau mencari sumber informasi yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif yang kedua, yaitu college librarian dan seeking information. Atau kamu dapat melakukan kombinasi dengan menyilangkan masing-masing kata kunci hingga kamu menemukan sumber literatur yang kamu inginkan. Yap, sebegitulah penjelasan tentang cara identifikasi kata kebutuhan informasi. Perlu diingat nih teman-teman, bahwa ini merupakan tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Dalam proses temu balik informasi, ada 2 tipe pencarian informasi yang dapat digunakan, yaitu browse dan search. Browse merupakan kegiatan penelusuran informasi tanpa menggunakan query atau keyword, sehingga dalam prosesnya, browse ini cenderung lebih eksploratif dan memakan waktu yang lebih lama di sebuah search engine. Lalu ada search, merupakan kegiatan penelusuran informasi dengan menggunakan query atau keyword sesuai kebutuhan informasi pengguna dengan menggunakan search engine. Jadi, dapat dilihat bahwa kegiatan browsing dan searching merupakan 2 hal yang berbeda. Selain itu, dalam tipe search ini terbagi dari 2 model, yaitu basic search dan advanced search. Kemudian, apa sih sebenarnya perbedaan antara kedua model tersebut? Perbedaannya akan dijelaskan bersamaan dengan tutorialnya. Jadi stay tune. Sebelum masuk ke tutorial browse dan search, dalam kegiatan pencarian informasi, biasanya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah refine result, atau hasil yang didapat ketika memasukkan query. Yang kedua ada seleksi informasi, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara melihat relevansi antara query dengan suatu dokumen. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membaca judul, abstrak, maupun membaca keseluruhan dokumen. Lalu yang ketiga ada actionable result, yaitu kegiatan di mana pengguna menentukan apa yang ingin mereka lakukan dengan hasil informasi temuannya, entah itu di-download, di-print, di-save, di-share, atau apapun itu. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah organize result, yaitu kegiatan di mana kita mengolah informasi yang telah kita save atau tentukan tadi. Oke, kita move ke tutorialnya yuk. Nah, jadi dalam memenuhi kebutuhan informasinya, mahasiswa tuh seringkali menggunakan atau mengakses portal jurnal dengan tujuan agar bisa mendapat informasi yang akurat. Aku sebagai salah satu mahasiswa Undip, dan Undip memberikan layanan kepada mahasiswanya dengan melanggan 10 portal jurnal internasional yang dapat mahasiswa pakai untuk memenuhi kebutuhan informasinya.
seperti jurnal, e-book, report, disertasi, ataupun conference paper. Nah, selanjutnya di sini tuh aku akan memberikan tutorial dalam mengakses portal jurnal menggunakan akun SSO Undip. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka atau mengunjungi laman SSO Undip melalui alamat sso.undip.ac.id. Nah, jika sudah masuk ke menu utama, scroll ke bawah hingga ke menu aplikasi dan layanan. Ini ya. Kemudian klik tab yang ini, jurnal yang dilanggan Undip. Kita klik. Nah, setelah berhasil masuk, laman akan menampilkan 10 portal jurnal yang telah dilanggan Undip. Dalam video ini, aku akan memberikan tutorial penelusuran informasi melalui salah satu portal database jurnal, yaitu ProQuest. Karena di sini ProQuest-nya ada 3, aku akan mempraktikkan yang ini, Research Library, ProQuest Research Library. Oke, kita klik. Nah, jadi ProQuest ini merupakan sebuah database jurnal elektronik yang berpusat di Ann Arbor, USA, yang menyediakan berbagai macam sumber informasi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa atau pelajar dari berbagai bidang ilmu apapun. Sebelum masuk ke tutorial basic dan advanced search, kita akan melakukan tutorial browse. Untuk melakukan browse dan penelusuran informasi lainnya, pertama yang dapat kamu lakukan adalah langsung aja membuka portal jurnal ProQuest yang telah dilanggan Undip untuk mencari jurnal yang dibutuhkan. Ini aku udah masuk. Setelah masuk pada portal jurnal ProQuest, kamu dapat menuju ke menu publication. Ini yang letaknya berada di atas search box. Kita klik. Nah, setelah masuk pada laman publication, kamu dapat lihat pada sebelah kiri. Nih, terdapat menu yang dapat kita gunakan untuk browse. Pertama, kita dapat memilih subjek publikasi. Ini kita cari yang perpustakaan informasi. Nah, ini apply. Lalu pilih bahasa Inggris, karena bahasa tersebut yang paling umum dan yang lebih kita kuasai. Lalu pilih Scholarly Journals untuk source type-nya. Pilih Scholarly Journals untuk tipe dokumen karena kita ingin mencari jurnal. Setelah itu kamu dapat mencari jurnal yang kamu inginkan. Misalnya kita klik ini. Nah, pemilihan artikel jurnal dapat dilakukan melalui proses seleksi informasi, yaitu dengan membaca judul atau abstrak yang tersedia. Kita pilih ini ya. Kamu bisa cek satu persatu untuk melihat informasi yang relevan. Jika sudah menemukan artikel yang dianggap relevan, maka kamu bisa memilih untuk melihat keseluruhan teks download atau dan lain sebagainya. Ini bisa di-download di site email print. Browse ini ditunjukkan kepada seseorang yang belum memiliki query. Karena kita telah memiliki query, maka akan lebih cocok menggunakan basic search dan advanced search agar result yang keluar relevan dengan kebutuhan informasi kamu. Di awal video, kita sudah memiliki judul, yaitu peran pustakawan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa. Nah, dari judul tersebut, kita dapat mengambil 2 kata kunci utama, yaitu academic librarian dan information needs.
Dalam jurnal ProQuest terdapat fitur autocomplete, dapat kita coba pada penelusuran basic search. Untuk mencoba fitur ini, kita dapat mengetikkan query pada search box yang tersedia. Coba aku ketik Academic Librarian karena itu adalah kata kunci dari judul yang ingin aku cari. Academic Librarian. Nah, ini dapat dilihat saat baru selesai mengetikkan query yang kita inginkan, akan ada saran query yang tampil. Contoh saat ini saat aku ingin mencari dengan query Academic Librarian, sebelum mengetik Academic Lib, sudah muncul saran untuk melengkapi query tersebut. Terdapat saran yang beragam mulai dari Academic Librarian yang aku cari ini, lalu ada Academic Library Role, Academic Library User, dan lain-lain. Nah, fitur autocomplete ini selain berguna untuk mengefisiensi waktu, juga untuk membantu user yang kesulitan saat mengejar query. Selain itu, juga berguna untuk mengeksplor mengenai query yang berkaitan. Masukkan kata kunci atau query pada search box yang tersedia. Ini kita udah bisa ya, karena udah muncul. Di sini saya akan mengetikkan Academic Librarian dan muncul, kemudian tekan enter. Setelah mengetikkan query Academic Librarian, maka akan muncul result dari penelusuran tersebut. Dapat dilihat nih, terdapat sebanyak 60.585 result. Itu kita dapat menyebutnya sebagai recall. Jadi, recall adalah jumlah total dokumen yang berhasil dipanggil dan dianggap relevan oleh sistem. Recall yang tinggi akan menghasilkan presisi atau rasio ketepatan yang rendah, karena semua dokumen yang berhasil dipanggil belum tentu dianggap relevan oleh pengguna, oleh kalian yang membutuhkan informasinya. Selanjutnya, dapat dilihat hasil yang ditampilkan di awal atau paling atas laman merupakan best first. Best first di sini adalah halaman awal yang menampilkan hasil terbaik di awal halaman lebih dulu. Nih, dari 60.585 result atau hasil, terdapat 20 dokumen teratas yang ditampilkan pada halaman atau page pertama. Ini bisa dilihat. Nah, 20 dokumen teratas pada halaman pertama itu yang disebut dengan best first. Saat ingin melakukan penulisan best first, kita dapat memilih dari 20 dokumen yang dapat kita inginkan pada halaman tersebut. Best first ini belum menjamin dokumen tersebut relevan dengan kebutuhan kita, sehingga kita tetap perlu memilah lagi nih sesuai kebutuhan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Dalam tampilan laman yang tampak ini merupakan pagination. Pagination merupakan layout bagaimana portal atau web bisa menyediakan tampilan yang membantu pengguna memilih informasi yang ingin dicari dengan mudah. Hal ini dirancang untuk membantu pengunjung situs agar tidak kewalahan oleh banyaknya informasi yang termuat di satu halaman ke halaman yang benar yang berbeda. Di ProQuest ini, laman hasil pencarian informasi membagi ke beberapa halaman untuk mempermudah dalam menampilkan informasi. Selanjutnya, dalam memilih informasi, teman-teman tinggal memilih salah satu sumber informasi yang sekiranya relevan dengan kebutuhan informasi yang dicari. Apabila teman-teman masih ragu apakah jurnal ini sesuai dengan kebutuhan informasi kita, teman-teman bisa menekan tombol Quick Look. Nih, yang ini. Menekan ini terlebih dahulu untuk melihat abstrak dan memastikan relevansinya tanpa melihat keseluruhan teks. Jika sudah dianggap relevan, maka kalian bisa langsung klik judulnya. Di sini saya memilih artikel jurnal yang berjudul Information Visualization Skills for Academic Librarians. Yang ini. Selanjutnya, setelah informasi yang dibutuhkan sudah didapat, kita dapat menentukan apa yang ingin kita lakukan dengan
fasilitas atau fitur actionable results. Nah, dalam ProQuest, teman-teman dapat melihat ke sisi pojok kanan atas nih. Di sana terdapat fitur actionable result yang disediakan. Kamu dapat bebas memilih apakah artikel tersebut akan di-download, di-cite, dikirim via email atau di-print Nah, dalam video ini saya akan memilih untuk mendownload artikel tersebut, yaitu dapat langsung dengan mengklik tombol download PDF. Nah, sudah terdownload. Jika teman-teman ingin melakukan aksi lain, maka kamu bisa klik tombol all options ini. Kemudian akan ditampilkan banyak pilihan yang disediakan ProQuest, mulai dari download, PDF, cite, save, save to my research, add to select items, dan lain-lain. Sebelum melakukan tutorial metode penelusuran advanced search, aku akan nunjukin nih dan menggunakan fitur federated search. Federated search yaitu fitur yang memungkinkan sebuah database portal jurnal online untuk melakukan penelusuran informasi dari multiple database atau lebih dari satu database. Nah, artinya seseorang tuh nggak perlu kunjungin dan mencari secara lokal di setiap pangkalan data satu persatu, melainkan melakukan satu kali pencarian dan menugaskan sebuah sistem komputer untuk melakukan kunjungan-kunjungan itu. Nah, sistem akan mengumpulkan hasil pencarian itu dan menyerahkannya sekaligus ke hadapan pengguna. Untuk dapat menggunakan fitur ini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan klik tombol Change Database yang ini. Kemudian, laman akan menampilkan berbagai database yang sudah disediakan untuk dapat kita pilih. Jika kalian ingin memilih semua database yang tersedia, maka kalian dapat mengklik tombol Select All. Nah, namun dalam hal ini aku akan memilih dua database yang sesuai dengan kebutuhan informasi aku, yaitu database AB or Inform Collection yang ini dan yang ini, Research Library, karena dalam dua database tersebutlah yang secara spesifik menyediakan artikel jurnal ilmiah. Selanjutnya, kita dapat menceklis dua database tersebut yang tadi, kemudian klik Use Select Database. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, aku akan ngajarin teman-teman bagaimana cara melakukan pencarian informasi menggunakan teknik pencarian advanced search. Pertama, ketikkan dua kata kunci yang sudah teman-teman tentukan dengan bantuan boolean operator AND. Ini kalian pilih AND. Di sini aku akan menggunakan kata kunci academic, librarian, and information needs. Kemudian, kita juga bisa menspesifikkan pencarian dengan menggunakan faceted search. Jadi, faceted search ini bertujuan untuk mengerucutkan temuan. Dapat dilakukan dengan memilih source type, ini, file type, publisher, publication, subject, tahun terbit, dan database tertentu. Di sini aku akan menspesifikkan tahun publikasinya, yaitu mulai 3 tahun terakhir. Ini last 3 years. Kemudian teman-teman bisa memilih tipe sumber, tipe dokumen, dan bahasa. Di sini aku akan memilih tipe sumber yaitu scholarly,
and trade journals. Tipe dokumennya yaitu artikel, serta bahasa yaitu Inggris dan Indonesia. Setelah itu, teman-teman tinggal klik search. Nah, bisa kita lihat dari kata kunci yang telah kita masukkan tadi, berhasil menyaring 2411 informasi. Artinya, jumlah recall yang didapat adalah 2411 recall. Jumlah ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan metode basic search. Jika sistem menghasilkan jumlah recall yang lebih rendah, maka presisinya akan tinggi. Sehingga artinya bahwa hal ini terjadi kecocokan antara query dan indeks dan rasio ketepatan informasi yang dianggap relevan oleh pengguna semakin tinggi. Selanjutnya, silakan teman-teman memilih informasi yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan informasi kalian. Nah, kali ini aku akan memutuskan untuk memilih artikel jurnal yang berjudul Investigation of Undergraduates Information Needs, Information Seeking Behavior, and Satisfaction with Library Resources and Service, bla 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 bla. Nah, pokoknya ini. Kemudian saya akan lihat abstraknya untuk memastikan relevansinya. Oh ya, jurnal ini juga bersifat open access, jadi bisa langsung diunduh dengan menekan tombol download PDF. Nah, sudah terdownload. Selain itu, pada portal Jurnal ProQuest ini kita juga bisa menyempitkan lagi nih hasil penemuannya. Caranya yaitu, mari kita back terlebih dahulu nih, mari kita back. Pada sisi kiri layar, sebentar, yang ini, terdapat beberapa fitur refine result di sini. Ini bisa dilihat, publication title, document type, subject. Saya memilih database research library dengan field social science yang ini. Nah, dalam database ini menunjukkan bahwa ada sebanyak 485 recall. Kemudian saya memilih jurnal open access yang berjudul yang ini saja. Academic Librarians Experience as Faculty Developers Phenomenographic Study yang ini. Kemudian teman-teman bisa langsung download bila sudah yakin nih dan ingin mengunduh dokumen tersebut. Nih, atau mungkin bisa kalian itu ingin melakukan aksi lain, bisa ketik option dan bisa pilih. Langkah terakhir setelah serangkaian pencarian informasi adalah organisasi informasi atau organized result. Organized result ini merupakan teknik pengolahan informasi dengan tujuan agar proses penemuan kembali informasi yang dilakukan teman-teman akan berlangsung dengan mudah dan cepat. Bagaimana sih cara melakukan teknik organized result ini? Jadi teman-teman tuh bisa merename file atau artikel yang telah di-download dari portal jurnal. Kemudian teman-teman tinggal membuat folder yang sesuai dengan klasifikasi jurnal yang teman-teman miliki. Jadi dengan cara ini teman-teman tidak akan kesulitan lagi pada saat melakukan kegiatan penemuan kembali dokumen atau file yang teman-teman miliki. Dari tutorial yang udah aku jelaskan sebelumnya,
metode penelusuran browse akan sulit untuk melihat rasio ketepatannya. Karena dalam browse kita tidak menggunakan query dalam praktiknya, sehingga hasil pencarian pun akan tidak efektif. Nah, selanjutnya, metode penelusuran basic search. Metode ini cenderung akan menghasilkan recall yang tinggi dan presisi yang rendah. Artinya, jumlah tersebut merupakan jumlah yang dianggap relevan oleh mesin pencari, tetapi belum dianggap relevan oleh pengguna. Nah, sementara itu dari proses penelusuran menggunakan advanced search, sebaliknya nih, kita menghasilkan jumlah recall yang rendah, tetapi dengan jumlah presisi yang tinggi. Artinya, dalam hal ini terjadi kecocokan antara query dan indeks, sehingga mengakibatkan terjadinya efektivitas sistem temu balik informasi. Dapat kita simpulkan bahwa keefektifan serta ketepatan pencarian sebuah kebutuhan informasi dapat kita lakukan dengan menggunakan metode advanced search. Karena dalam metode advanced search akan memberikan hasil yang lebih spesifik dan tidak seluas pada saat menggunakan metode basic search. Namun, kembali lagi nih pada kebutuhan informasi teman-teman. Apabila teman-teman memang menginginkan untuk mengeksplor lebih mengenai jurnal-jurnal yang terdapat pada portal ProQuest, maka kalian bisa banget memilih teknik basic search. Pada intinya, lakukanlah pencarian senyaman dan sesuai kebutuhan informasi teman-teman ya. Dari penjelasan dan tutorial di atas, menurut saya portal jurnal ProQuest ini bisa dijadikan rekomendasi dalam mendukung sebagai referensi bagi kajian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Karena di ProQuest juga sangat lengkap dalam menyediakan subjeknya dari berbagai bidang multidisiplin, antara lain sosial politik, bahasa, hukum, teknik, agama, ekonomi, komunikasi, administrasi, pendidikan, ilmu perpustakaan dan informasi, serta masih banyak lainnya. Di ProQuest ini juga memiliki banyak jurnal akademis dan artikel terbaru. Fitur-fitur atau fasilitas yang disediakan dalam ProQuest ini juga sangat lengkap dan dapat mendukung proses temu balik informasi secara efektif. Nah, kita udah sampai di penghujung video nih. Jadi itulah penjelasan mengenai tutorial mencari informasi dengan memakai portal jurnal ProQuest. Apakah cukup dimengerti? Semoga video ini mudah dipahami oleh teman-teman semua ya. Friendly reminder juga untuk kalian semua supaya menaati etika penggunaan informasi ketika menggunakan sumber informasi yang kalian temukan ya teman-teman. Semoga dengan adanya video ini juga bisa memudahkan kalian dalam melakukan pencarian informasi melalui portal jurnal ProQuest dengan langkah-langkah seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.